Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya ingin mendemokan tools sederhana yang saya buat. Tools ini untuk menyusun stock of name, ya, stock of name BOSP. Oke, langsung saja. Di sini kita bisa pilih import file. Import file ini untuk pertama kali kita pilih file PDF yang kita dapatkan dari Arkas. Ya, file BHP di sini nanti akan muncul seperti ini. Ya. Oke, nanti kalau semisal ada ekstraksi PDF-nya meleset, bisa diedit. Nah, di sini masih bisa diedit. Ya. Kalau sudah sesuai, tinggal kita input tanggal notanya. Ya, bisa saja ini tanggal nota tidak sama dengan tanggal bayar atau tanggal BKU. Nah, misalkan ini belinya di tanggal 15 misalkan. Ya, ini contoh saja ya. Ini contoh saja, misalkan ini 12 ya. Lunas bayarnya di tanggal 16 seperti itu. Oke, setelah itu kita ke pemakaian. Nah, di pemakaian ini di sini kita mengisi tanggal pakainya. Ya, misalkan ini tanggal ya 16, yang ini tanggal 17 misalkan. Yang ini dipakai tanggal 20 misalkan. Yang ini 26, kita coba saja ya. Kemudian juga misalkan materai ini digunakan berkali-kali misalkan di tanggal 16, kemudian juga bisa kasih koma seperti ini. Kemudian copy lagi seperti ini, tanggal 18 misalkan digunakan lagi seperti itu, dan jumlah penggunaannya itu misalkan 9 gitu ya gitu. Oke, yang ini spidolnya misalkan 12, kemudian yang ini digunakan 1, ini 2 misalkan, yang materai 9, kemudian tahu palu ini 1 misalkan digunakan ya, ini 3 misalkan, ini 2, ini 1, ini misalkan 7, ini 7 misalkan, ini 10, dan ini 7 misalkan ya, 1 pulitinya 2 misalkan seperti itu. Nah, di sini kan ada yang habis, di sini ada yang masih ada sisa. Atau kita coba ini misalkan kita habiskan ya. Di sini. Oh, bentar. Oh iya. Ini maksudnya yang enggak dipakai ya. Oh ya, ini. Nah, ini. Ya, stoknya di sini yang habis ada 3 ya. Yang masih ada sisa ini. Oke, kemudian setelah ini kita bisa simpan, boleh. Misalkan kita mau lanjut di lain waktu karena aplikasi ini atau tools ini tidak menggunakan database, hanya menggunakan logika dari JavaScript, kemudian disimpan ke browsernya. Nah, maka di sini saya siapkan simpan Excel. Jadi kalau mau lanjut di kemudian hari bisa simpan Excel seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, ini datanya. Ya. Nah, ini kita bisa pakai nanti. Oke. Sekarang kita coba. Misalkan ini saya ulang lagi ya. Misalkan saya ulang lagi seperti ini. Dah. Ya. Kemudian kita mau lanjut pekerjaan kita yang tadi kita simpan. Import file, kemudian cari filenya ini. Nah, di sini ada 2 pilihan, yaitu lanjutkan pekerjaan, artinya meneruskan file tadi. Kemudian yang di sini
nanti untuk saldo awal, misalkan ada sisa, misalkan Maret ada sisa, kemudian kita mau mengerjakan yang April, jadi yang Maret itu set sebagai saldo awal seperti itu. Ya. Oke, di sini kita bisa lanjutkan. Nah, di sini juga. Oke. Nah, kemudian sebelum mencetak kita pastikan dulu di profil. Nah, yang ini diambil dari hasil ekstrak tadi ya. Kalau misalkan ada yang keliru, ini misalnya bisa diubah. Misalkan yang ini saya ganti huruf seperti ini, misalkan title case, nah itu ya. Ini alamatnya kita wajib isi. Ini alamat untuk kop surat yang akan muncul di kop suratnya. Nah, ini kebetulan saya sudah catat ini SK-nya. Ini SK kepala sekolah. Kemudian tanggalnya itu 15. Oke, yang ini pengurus barangnya ini kan diambil dari BHP. Kalau BHP itu kan mengambil data bendahara, sedangkan ini kan pengurus barang. Jadi kita bisa ganti ke data pengurus barang. Oke. Ya, seperti ini. Nah, ini nanti akan disimpan di lokal. Jadi ini akan tersimpan otomatis, kecuali nanti kita akan ubah atau hapus. Ini akan tersimpan, tidak perlu mengetikkan setiap kita masuk ke halaman. Oke, ini simpan. Kalau sudah simpan, silakan close. Kemudian kita coba cetak. Ya, di sini sebelumnya saya sudah mengisikan sebenarnya gini. Nah, di sini kita ketik nomor BSD suratnya. Kita mungkin hanya mengubah yang ininya saja nanti. Kalau sudah pertama kali kita tulis full, kemudian di berikutnya kan kita hanya tinggal ubah ini nomor suratnya aja. Misalkan ini 134 misalkan gitu ya. Tanggalnya ini awalnya tadi itu di set di akhir bulan. Nah, karena di Mei ini, karena ini Maret, karena ini Maret, jadi kita set di Maret. Nah, ya, oke, seperti itu ya. Kemudian proses cetak sekarang. Oke, ini hasilnya ya, kopnya. Kemudian ini ya, seperti ini mutasi barangnya. Karena tadi tidak ada stok awal, jadi stok awalnya 0 di sini, totalnya juga 0. Kemudian di data pembelian, oke, saya besarkan dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, dan ini per rekening belanjanya. Kemudian ini juga laporan stok opening sisanya ya. Oke, kita tinggal print nanti. Nah, selanjutnya kita mau lanjut ke Oke, kalau sudah simpan, ini simpan dulu ya, simpan dulu. Oke, ini sudah disimpan. Kemudian kita bisa lanjut ke bulan berikutnya ya. Ini kita ambil data yang Maret yang tadi sudah kita simpan, yang terakhir ya, dan ini kita jadikan saldo awal. Nah, di sini muncul semua saldo yang sisa-sisa itu. Kemudian kita upload lagi untuk
yang bulan 4 dan berikutnya seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, kita sesuaikan lagi tanggal notanya. Misalkan ini tanggal kita beli tanggal 1, misalkan ini 1, ini tanggal 2, misalkan seperti itu ya. Ya. Oke, kemudian kalaupun nanti meleset, ini masih bisa tambah baris manual, kemudian kita bisa pindah barisnya ya. Kemudian juga kita bisa hapus. Oke, setelah ini baru kita ulangi lagi ke pemakaian. Nah, di pemakaian ini nanti akan digabung. Jika ada yang sama di sini, barang yang sama dengan harga yang sama, nanti di pemakaian ini akan digabung, ya, dilebur. Dan tanggal pakainya ini pakai data BKU. Ya, dan ini nanti kita sesuaikan. Kemudian ini juga kita sesuaikan. Oke, tadi itu saldo awalnya mana? Oh ini ya, yang spidol. Oke, kita spidol mungkin kita pakai 7 misalkan ya. Kemudian yang saldo lagi materai. Oke, kita pakai 5 misalkan di bulan April. Atau yang ini pakai 1, ini pakai 1, ini pakai 5 misalkan. Oke, kita ini contoh saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita bisa simpan untuk merekap untuk digunakan bulan berikutnya. Kita simpan. Nah, ini nanti akan tersimpan dengan nama data stock of name atau SO April 2026 ya. Kemudian nama sekolahnya. Kemudian kita cetak kalau sudah. Nah, di sini kita ubah lagi karena itu April, kita ubah lagi April, dan ini nanti mungkin saya update lagi supaya ini otomatis dibuat tanggal terakhir bulan tersebut ya. Nah, ini misalkan di nomor suratnya misalkan 37. Oke, kita simpan dan ini hasilnya untuk bulan April. Kemudian kalau kita lihat di mutasi barang, di situ sudah ada ini. Ya, nomor buktinya minus karena industrialisasi sebelumnya. Karena kalau kita pakai yang BKU, nomor BKU-nya itu bisa jadi pembelian bulan Maret atau bulan Januari, Maret itu masih ada sisa, dan sedangkan BKU-nya kan masih berbeda gitu. Jadi ini dilebur jadi satu aja seperti ini. Oke, ya seperti ini. Oke, itu tadi penjelasan singkat untuk tools ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan untuk dipakai. Jika ada cara yang lebih mudah dari ini, silahkan pakai cara yang lebih mudah itu. Ya, intinya di sini tujuan pembuatan tools ini untuk memudahkan teman-teman, bukan untuk menyulitkan. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.